Mayat seorang perempuan ditemukan di tepi Sungai Cipanaha, Desa Sukakerta, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya beberapa waktu lalu. Korban diduga dibunuh karena kondisinya yang amat mengenaskan dimasukkan ke dalam karung. Apa yang sebenarnya menimpa perempuan malang ini? Saudara, saksikan berkas buser sepanjang utang, sepenggal nyawa. Pertengahan September lalu, sesuatu yang menggemparkan terjadi di Kampung Unen, Desa Sukakerta, Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sesosok tubuh manusia yang tak bernyawa di dalam karung ditemukan di pinggir Sungai Cipanaha, persis di bawah jembatan. 3 bocah yang tengah memancing tidak sengaja menemukannya. Kaget sekali, kaget sekali. Dikirain sampah. Hanya yang menemukan pertama itu adalah anak-anak. Oh, anak-anak ya. Masih SD. Berapa orang tadi, Kak? 3 orang. Oh, jadi anak-anak lagi main lagi mancing. Mancingan. Oh, langsung laporan ke Bapak. Ya. Oh. Ada mayat itu ada orang mayat. Perempuan atau laki-laki, Pak? Enggak tahu, belum Tahu ya. Udah rusak mayat. Udah rusak kondisinya, Pak? Udah agak ini ya, Pak. Udah enggak. Tapi di sini nggak ada orang yang kehilangan. Enggak ada. Kejadian ini kemudian dilaporkan warga ke pihak berwajib. Polisi datang ke TKP, lakukan olah TKP dan identifikasi korban. Jasad korban pun dievakuasi. Polres Tasikmalaya menangani kasus ini, membawa jenazah ke rumah sakit untuk kepentingan visum. Melihat kondisi korban yang mencurigakan, tersimpan dalam karung, kuat dugaan korban dibunuh. Temuan mayat dalam karung di sebuah sungai di bawah jembatan di Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya oleh polisi belum bisa dipastikan sebab kematiannya karena masih menunggu hasil otopsi dan juga pembuktian lain seperti rekaman kamera CCTV di dekat TKP. Dan saat ini kami memang sudah mengantongi salah satu identitas daripada korban, namun tetap kami tidak bisa mengabaikan daripada pembuktian ilmiah. Yang saat ini kami akan segera melaksanakan otopsi. Saat ini sudah kurang lebih 11 orang. Ini diperiksa. Ya. Sementara itu di sebuah rumah di Kelurahan Tigu Raja, Kecamatan Cohideng, Kota Tasikmalaya, warga dan kerabat berdatangan ke rumah itu. Salah satu anggota keluarga mereka berinisial PS dinyatakan hilang sejak beberapa hari lalu. Keluarga menduga mayat yang ditemukan di Sungai Cipanaha adalah PS. Hilangnya mulai dari hari Kamis, pukul kalau berangkat dari rumah mungkin jam 8 biasa ke pasar, keliling, biasa pulang jam 11. Jadi mengenai laporan sama saya pas mau maghrib. Oh, sampai maghrib nggak pulang? Nggak pulang. Sampai sekarang belum pulang ya? Sekarang belum pulang. Emang kerjaannya apa, Bapak? Dia minjemin uang. Oh, pinjamin uang. Di daerah mana itu, Pak? Biasanya beliau kerja? Di pasar Cikurubu. Pasar. Untuk mengungkap penyebab kematian wanita dalam karung, Satreskrim Polres Tasikmalaya melaksanakan otopsi terhadap jenazah. Proses otopsi terhadap mayat dalam karung ditemukan di Sungai Cipanaha berjalan cukup lama, hingga 4 jam. Kondisi korban yang mulai membusuk membuat korban juga sulit dikenali. Untuk kepastiannya, dokter forensik akan mengambil sampel DNA korban untuk kepentingan penyelidikan. Jenis kelamin perempuan berumur kurang lebih 60-70 tahun. Ya, kemudian ditemukan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ya, kurang lebih 3-2 hari sebelum pemeriksaan. Secara pemeriksaan maupun juga ya, itu luka-luka memang kita temukan, tapi belum bisa saya sampaikan secara detail saat ini. Hasil identifikasi akhirnya diketahui korban adalah Purnama Sihaan setelah adanya pencocokan ciri-ciri fisik korban dengan keterangan keluarga. Korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.
Jasad korban dugaan pembunuhan Purnama Siahaan tiba di Gereja Kristen Pasundan, Kota Tasikmalaya dan disambut keluarga dengan kesedihan yang mendalam. Sisir bagas. Terus sisir bagas. Pelan-pelan. Perhatian. Jangan hurang. Ayo, pulang. Keluarga begitu syok dengan kematian korban yang sangat tragis, dimasukkan dalam karung dan dibuang ke sungai. Nenek berusia 72 tahun ini sempat pamit ke keluarga, hendak menagih hutang ke Pasar Cikurubuk 3 hari sebelum ia ditemukan tewas. Lokasi terakhir yang diduga didatangi korban sebelum ia menghilang, Pasar Induk Cikurubuk, Tasikmalaya, disambangi polisi yang lakukan olah TKP. Sebagian kawasan diberi garis polisi agar ratusan warga yang antusias melihat tidak merusak TKP yang diharapkan polisi bisa memberi alat bukti tambahan yang mengarah pada pengungkapan kasus kematian korban. Lokasi yang dibatasi garis polisi diduga terkait erat dengan pembunuh korban. Satreskrim Polres Tasikmalaya berhasil menjejaki siapa yang telah membunuh Purnama Siahaan. Ia adalah Hidayat, seorang pedagang bumbu di Pasar Cikurubuk yang terendus bersembunyi di rumahnya jauh dari Tasikmalaya di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Tersangka yang juga merupakan nasabah peminjaman uang dari korban digelandang Kapolres Tasikmalaya. Motif dari kejadian pembunuhan ini ternyata dipicu rasa sakit hati tersangka kepada korban saat melakukan penagihan hutang ke kiosnya di Pasar Cikurubuk sebesar 20 juta rupiah yang sudah dicicilnya dalam waktu yang panjang. Upaya meminta keringanan pembayaran hutang harian sebesar Rp125.000 ditolak korban. Habis COVID kan masih tetap 125 saya kan. Tapi kesini-kesininya agak kondisi pasar agak ini, saya minta keringanan 50.000. Oh gitu ya. Jadi belum ada titik temu ya terkait dengan sisa seperti itu ya? Iya, makanya gitu saya minta rincian dari ya, minta rincian tapi belum dikasih. Gitu. Dikasih udah berapa kali minta rincian. Gitu, iya. Pas saya mau izin, mau libur, mau pulang. Nggak diperbolehkan? Maksudnya harus tetap bayar. Kan sementara saya kan nggak ada di pasar. Nggak kerja ya? Pas dia ngancem mau nagih ke istri. Jadi emosi saya dari situ. Ancaman korban menagih kepada istri membuat tersangka mata gelap dan melakukan eksekusi di kiosnya. Pada saat di lokasi kejadian, di TKP eksekusi, tersangka mencekik dengan menggunakan lengan pada saat korban keluar dari tempat tersebut. Kemudian korban terjatuh, sempat berteriak, dan akhirnya didekat sampai akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Dengan menggunakan kendaraan yang dimilikinya, tersangka membawa dan membuang korban di Sungai Cipinang Jatiwarna tersebut. Mayat korban sempat disimpan di kiosnya dari jam 9 pagi hingga malam hari sebelum dimasukkan karung dan dibuang ke sungai. Penyebab kematian korban terungkap dalam rekonstruksi yang digelar di Mapolres Tasikmalaya. Ada 65 adegan yang diperagakan. Rekonstruksi terpaksa dilaksanakan di Mako Polres Tasikmalaya karena TKP Pasar Cikurubuk ramai oleh masyarakat yang menyaksikan dan berisiko secara keamanan. Apapun alasan tersangka, pembunuhan keji terhadap korban tidak bisa dibenarkan. Atas kekejamannya, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman 15 tahun penjara.